mencampur obat genjot ini pada makanan Xiaoyan. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, selamat datang di dunia yang penuh dengan petualangan. Di dunia ini, siapa yang kuat akan berkuasa dan siapa yang lemah siap-siap saja gak jelas nasibnya. Oke teman-teman, untuk alur cerita Donghua kali ini, El akan menyajikan Donghua dengan grafik yang sangat luar biasa. Tentu saja, ini adalah alur cerita dari Battle Through the Heaven atau BTTH. Teman-teman, sebelum El melanjutkan alur cerita ini, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol join-nya, karena untuk para member, El akan memberikan alur cerita spesial untuk mereka semua. Langsung saja ke alur ceritanya. Xiaoyan yang hanya level cupu, ia pun sangat-sangat kewalahan dalam menghadapi Muce. Karenanya, ia dan gurunya harus berpetualang ke suatu hutan untuk mencari kristal ungu. Kristal ungu ini adalah batu bumi kelas 6 yang akan menambahkan kekuatan bertarung dari orang yang memakainya. Kristal ungu yang terdapat di dalam pegunungan ini berguna untuk meningkatkan tenaga dalam. Xiaoyan dan gurunya tentulah mencoba mendapatkannya demi masa depan Xiaoyan. Dalam pencariannya saja, Xiaoyan sudah kewalahan menghadapi King Kong ini. Namun gurunya terus menyemangatinya, sampai bisa mendapatkan batu bumi yang ada di gunung itu. Sang guru pun menyarankan Xiaoyan untuk mengeluarkan senjatanya. King Kong ini sangat kuat. Xiaoyan bukanlah tandingannya. Xiaoyan tidak sendiri, ternyata si cantik ini pun juga ingin memperebutkan batu bumi ini. Ia bernama Yuyun. Yuyun pun ingin meminjam batu bumi yang berbentuk kristal ungu itu. Yuyun mulai bernegosiasi dengan Raja Singa. Kristal ungu itu memang ada di kediaman Raja Singa. Raja Singa pun setuju untuk meminjamkan batunya asal ditukar dengan pil perubah bentuk. Namun ternyata Yuyun tidak setuju dengan syarat dari Raja Singa. Yuyun pun kemudian melawannya. Pertempuran ini sungguh seru sekali. Namun tentu saja dimenangkan oleh Raja Singa. Yuyun pun kalah dan terkena segel kristal ungu milik Raja Singa. Setelah Yuyun kalah, Xiaoyan pun kembali melakukan pencarian terhadap kristal ungu. Tidak sengaja ia pun bertemu dengan Yuyun yang terluka di pinggir sungai. Untungnya Yuyun tidak terbawa arus ya teman-teman, kayak kawan kita yang satu itu. Xiaoyan pun menolongnya dan membawanya ke gua. Saat Xiaoyan sudah mengeluarkan obat-obatan miliknya, Yuyun pun terbangun. Xiaoyan pun langsung meminta Yuyun untuk mengobati lukanya sendiri, karena luka itu ada di bagian cucu. Namun karena disegel, Yuyun tidak mampu bergerak dengan leluasa, sehingga ia pun tidak mampu untuk membersihkan bahkan mengobati dirinya sendiri. Terpaksa ia pun meminta Xiaoyan untuk melakukannya. Xiaoyan mulai melepas busananya satu persatu dan mulai mengobati Yuyun. Di sisi lain, Raja Singa pun bersemangat untuk menjadikan Yuyun bahan naik levelnya. Ia pun memerintah bawahannya untuk segera membawa Yuyun. Xiaoyan yang sedang bingung harus bagaimana dengan Yuyun, tiba-tiba sang guru Yao Cheng menasihatinya untuk segera menggenjot Yuyun. Kapan lagi kau memiliki pelindung kelas Tao Huang? Saat kau menggenjotnya, maka ia akan menjadi milikmu. Ia akan selalu melindungimu. Xiaoyan memang masih berada di level Toce, level cupu. Tetapi memanfaatkan kesempatan kayak gini pun juga bukan keinginannya. Saat ia kembali, Xiaoyan mulai mengobrol dengan Yuyun dan ia pun berjanji akan membantunya mengalahkan Raja Singa. Tak lama mengobrol, mereka diserang oleh bawahannya Raja Singa. Ternyata saat mandi tadi Yuyun lupa menghapus jejaknya. Xiaoyan mulai menghalau para bawahan Raja Singa itu demi melindungi Yuyun. Xiaoyan berhasil mengalahkan para utusan Raja Singa itu, namun ia pun terluka. Kini giliran Yuyun yang menjaganya. Yuyun pun mulai memasak, namun tanpa sengaja mencampur obat genjot ini pada makanan Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba ingin sekali mengenjot Yuyun. Ternyata Yuyun pun memakan masakannya sendiri. Ia pun lebih berselera daripada Xiaoyan.
Yuyun pun mulai berasa kepanasan. Ia pun mulai menggenggam erat Xiaoyan. Sambil menangis, ia bilang, "Jika aku kehilangan tubuhku, aku akan menghabisimu, lalu menghabisi diriku sendiri." Namun Yuyun betul-betul kesulitan teman-teman untuk menolak keinginan ini. Xiaoyan pun mulai menggendongnya dengan lembut ke atas bebatuan. Ia pun mulai mengalirkan energi ke beberapa bagian untuk menyadarkan Yuyun sambil menjaga dirinya. Walaupun sebenarnya Xiaoyan udah gak kuat banget. Xiaoyan pun tentu saja sudah betul-betul tidak kuat lagi kali ini. Akhirnya ia lari dan menceburkan dirinya ke sungai. Saat ia sedang menenangkan diri, Raja Singa dan pasukannya datang. Saat Yuyun sedang sibuk menghadapi Raja Singa, Xiaoyan menyelinap ke sarang Raja Singa untuk mencari kristal ungu. Ternyata banyak betul kristal ungu di sini. Xiaoyan mencoba untuk memakannya, namun kekuatan kristal ini sungguh terlalu kuat untuk tubuhnya. Setelah mengambil kristal ungu, tiba-tiba Xiaoyan diserang oleh bawahan Raja Singa. Mereka semua adalah monster level 3, sedangkan Xiaoyan baru mau naik ke level 2. Sungguh pertarungan yang berat. Tiba-tiba saja ia teringat saat Yuyun menggenggamnya dengan erat. Tubuhnya mulai menjadi hangat kalau teringat Yuyun. Xiaoyan mulai menyerap kekuatan kristal ungu ini. Karena keinginan yang besar untuk memberikan kristal ungu ini kepada Yuyun, Xiaoyan pun bertarung sekuat tenaga. Sampai akhirnya ia pingsan dan ditolong oleh Yuyun tentunya. Yuyun pun merasa sangat terharu pada Xiaoyan yang menepati perkataannya. Sebelum meninggalkan Xiaoyan, Yuyun membawanya ke tempat yang aman. Kata gurunya, Yuyun memberikan kenang-kenangan pada kening Xiaoyan sebelum pergi meninggalkannya. Tentu saja Xiaoyan tidak percaya, "Pak iya, mana buktinya?" Setelah keluar dari hutan, Xiaoyan langsung mengunjungi Yixian, teman kecilnya. Ia sangat memperdulikan Yixian. Yixian selama ini tinggal bersama Tuan Yao. Xiaoyan berjanji saat ia menjadi kuat nanti ia akan membebaskan Yixian dari Tuan Yao. Walaupun Yixian sudah membayar Tuan Yao yang selama ini menampungnya di rumahnya, tetapi sepertinya itu belum cukup untuk membuat Tuan Yao melepaskannya. Tuan Yao menekan mereka untuk memberikan jenis racun 7 warna. Racun itu sangat sulit didapat. Namun karena kesombongan Tuan Yao, ia pun lupa menjaga jarak dengan Yixian, sehingga Yixian pun berhasil menaruh bubuk ini pada Tuan Yao. Bubuk ini bisa membuat seluruh tubuh Tuan Yao menjadi sakit-sakit selama 7 hari 7 malam. Tentunya ia sangat ketakutan. Oleh karena itu Tuan Yao meminta obat kepada Yixian. Yixian berjanji akan memberikan obat untuk menyembuhkannya apabila Tuan Yao melepaskannya bersama dengan Xiaoyan. Tentu saja setelah mereka bebas dari Tuan Yao, Yixian dan Xiaoyan pun bergegas menuju tempat kediaman Muce. Tujuan awal Xiaoyan untuk mengalahkan Muce sebentar lagi akan terwujud. Datanglah mereka ke kediaman Muce. Dengan bantuan dari Yixian, Xiaoyan mampu menyingkirkan anak buah Muce di pintu masuk. Langsung saja Xiaoyan 1 lawan 1 dengan Muce. Muce yang selama ini meremehkan level Xiaoyan pun merasa bingung. Tiba-tiba kok Xiaoyan menjadi kuat, dan bahkan ia memiliki kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Dari mana ini? Ternyata pengaruh kristal ungu yang telah dicicipi oleh Xiaoyan sangat-sangat membantunya dalam meningkatkan tenaga dalamnya. Ia bahkan secepat itu naik level. Muce pun akhirnya kalah dengan mudah. Xiaoyan akhirnya mencapai tujuannya untuk mengalahkan Muce. Teman-teman, begitu saja alur cerita dari El kali ini. Dengan tekad yang kuat tentu saja kita mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apabila teman-teman mempunyai pengalaman dengan tekad yang kuat, teman-teman mampu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, harap share di kolom komentar ya. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami semua. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai pada saat ini. Sehat selalu, see you!